Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajahah di majelis ilmu meskipun masih via virtual. Semoga di semester berikutnya kita sudah bisa offline dengan berkah majelis ilmu, berkah tolabul ilmi. Semoga tidak juga mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa kana sayyidi Aliyun al-Khawwasu yaqulu. Wa kana wawunya itu istinafiyah, karena setelahnya adalah kalimat baru atau istilah bahasa Arabnya itu adalah jumlah baru. Dan waw itu diapit oleh dua kata. Jadi ada waw di tengah kata, dan setelah waw itu adalah kalimat baru, maka wawnya disebut istinaf. Yang kalau dalam bahasa kita itu istinaf itu disebut titik. Kana di sana itu adalah kana nakis. Kana itu ada dua, ada tam, ada nakis. Kalau kana tam itu adalah seperti fiil biasa, dia butuh fa'il. Tapi kalau kana nakis, dia itu butuh isim plus khobar. Kebetulan dalam konteks ini, kananya itu adalah kana nakis. Kok tahu kalau kana nakis? Karena ada kata setelahnya yang cocok untuk dijadikan isim dan khobar. Nah, isimnya adalah sayyidi, khobarnya adalah yakulu. Isimnya kana itu harus dibaca rofa. Ya, tanda rofanya adalah takdiri, karena kata sayyid itu dimudhofkan kepada ya mutakallim. Jadi sayyidi itu ada dua kata, sayyid dan ya mutakallim. Ya. Ya mutakallim di sana itu sebagai mudhof ilaih yang harus dibaca jer. Tanda jernya itu tidak ada karena dia termasuk al-asma al-mabniyah, isim-isim mabni yang dhamir. Selanjutnya aliyun. Aliyun itu menjadi badal mubdal minhunya ke sayyid. Begitu juga dengan al-khawwas. Yaqulu itu menjadi khobarnya kana, harus dibaca nasab. Tanda nasabnya yaqulu itu tidak ada karena dia berupa jumlah, yakni jumlah fi'liyah. Yakulu sebagai fi'il, fa'ilnya adalah mustatir, tersimpan kalau ditampakkan berupa huwa yang marjiknya kembali ke sayyid. Yakulu itu sebagai fi'il mudhari, dia itu adalah berstatus mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan niswah. Karena mu'rab dia bisa dibaca rofa, nasab atau jazm, dia di sana dibaca rofa. Karena litajarrudi anin nawasibi wal jawazimi, karena tidak ada amil nasab dan jazm. Tanda rofanya menggunakan dhammah karena dia adalah fi'lul mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Selanjutnya isi ucapan dari Said Ali Al-Khawwas adalah indi. Ya, indi itu adalah dhorof. Ya, indi itu dua kata, ya, inda dan ya mutakallim. Ya. Indi itu menjadi khobar, ya, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Mubtada muakhornya, mubtada yang diakhirkan adalah annalladzi. Ya. Indi karena menjadi khobar harus dibaca rofa, tandanya itu adalah tidak ada karena dia
syibhul jumlah. Ya, dzaraf itu termasuk syibhul jumlah. Annalladzi itu menjadi mubtada muakhar, ya, harus dibaca rofa, tanda rofanya tidak ada juga karena dia berupa masdar muawwal. Jadi annalladzi itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah kata yang sebenarnya bukan masdar, dia disebut masdar karena kemasukan huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu diantaranya adalah an, anna, ma, lau, kai, hamzatut taswiyah. Anna di sana selain dia sebagai amil nasab, dia juga sebagai huruf masdariyah. Annalladzi, alladzi itu adalah isimnya anna, khobarnya anna mana? Khobarnya anna adalah lafadz setelahnya yakni ahsanu. Annalladzi ya'kulu min kasbihi walau makruhan kal hujjami wal qanwani ahsanu. Ahsanu menjadi khobarnya anna yang harus dibaca rofa. Ya. Jadi indi menurutku, ya, dawuhnya Syed Ali Al-Khawas, annalladzi ya'kulu min kasbihi, orang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Ya. Orang yang makan dari hasil usahanya sendiri, walau makruhan, meskipun itu makruh. Makruhan di sana itu menjadi isim khobarnya kana yang dibuang. Jadi lau itu akan ada dua. Ada lau syartiyah dan lau ghoyah. Kalau lau syartiyah itu adalah maknanya jika, apabila, ketika. Dan lau syartiyah ini butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Tapi kalau lau ghoyah tidak. Lau ghoyah itu yang jatuh setelah laugoyah adalah kana isim plus khobar. Tapi kebanyakan kana dan isimnya dibuang, yang dimunculkan langsung khobarnya. Nah, kebetulan dalam konteks ini makruh itu yang dimunculkan setelah lau itu langsung khobarnya kana. Kana dan isimnya dibuang. Menurutku sesungguhnya orang yang makan dari hasil usahanya sendiri, meskipun itu makruh, seperti tukang bekam dan pembuat panah, ya, khobarnya anna, ialah ahsanu, lebih baik, minal muta'abbidi, dari orang yang beribadah, alladzi yang yakulu makan, siapa? Alladzi bidinihi, dengan agamanya, lewat agamanya, wayutimu, dan wayutimuhun nasu bisolahihi, dan dia diberi makan orang lain karena kesalehannya. Ya, jadi contoh gampangnya itu adalah seperti misalkan Maulida misalkan. Maulida ini adalah seorang istri kiai, punya santri banyak. Maulida juga hafizah, ya. Lalu Maulida banyak kedatangan tamu, ya, banyak kedatangan tamu, dan banyak dari tamu itu yang salam tempel ke Maulida, ya. Jadi Maulida banyak dapat uang dari salam tempelnya tamu, ya, dari salam tempelnya tamu. Dan Maulida makan untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah dari hasil salam tempelnya tamu, ya, misalkan. Apakah ini jelek? Ya. Jadi Maulida dan suami tidak ada waktu untuk bekerja maksudnya seperti dagang dan sebagainya, karena sibuk ngurus santri. Ya. Jadi waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengajar, menjaga santri. Jadi tidak ada waktu untuk bekerja. Ya, orang banyak datang salam tempel. Secara fikih, ya, atau misalkan dalam kasus penceramah. Penceramah itu kalau yang laris, ya, undangannya banyak,
dari siang sampai dari pagi sampai malam setiap hari, itu gak akan sempat dia bekerja. Ya. Atau seorang ustadz yang mengajar, atau seorang guru, atau seorang dosen, pokoknya pengajar, ya, yang waktunya itu dihabiskan untuk mengajar dan belajar, tidak sempat untuk berdagang misalkan, ya. Nah, yang dimaksud jelek itu di sini adalah ketika itu bukan ini ya, kita nggak boleh menjudge, mengklaim bahwa kalau ada kiai penceramah atau guru mengajar, ya, itu dia ini adalah orang yang jelek misalkan, karena hidupnya menggantungkan pada hasil salam tempelnya orang misalkan, ya. Jadi kalau seorang penceramah kalau sudah padat jadwalnya itu kan nggak sempat untuk berdagang dan sebagainya. Kita tidak boleh menjudge bahwa ini wong elek, nggak boleh, ya. Karena itu tergantung pada mailul qalbi, condongnya hati. Kalau iktimatnya, ya, bergantungnya hati beliau-beliau itu kepada Allah, bukan bergantung kepada salam tempelnya orang, ya, maka ini juga baik, ya. Itu dia itu tidak menggantungkan hidupnya ke orang, tapi tetap ke Allah, ya. Cuma wasilahnya, perantaranya itu adalah lewat salam tempelnya orang ngasih iya, gak ngasih iya, ya. Jadi hatinya itu ringan saja. Maka orang yang modelnya kayak gini itu tidak termasuk dalam yang dibicarakan oleh Said Ali Al-Khawwas, ya. Karena kalau kita ingat juga seperti kisahnya, kalau kita baca biografinya Imam Nawawi, ya, Syarafuddin Yahya An-Nawawi itu yang punya kitab Riyadhus Shalihin misalkan, beliau kan banyak kitabnya itu, sampai tidak sempat menikah juga, ya. Gak berabi, tidak menikah karena asik dengan ilmu, asik belajar, asik mengajar, ya. Asik belajar, asik mengajar. Jadi hidupnya itu ditanggung oleh keluarganya, ya, itu. Nah, kalau dalam kasus orang yang seperti ini dan hatinya itu tidak bergantung pada pemberian orang, maka tidak masuk dalam konteks ini, ya, tidak masuk dalam konteks ini. Dan kalau ngomong fikih tetap halal, ya, misalkan kayak kasus tadi Maulida jadi bunyai, Maulida hafidhoh, banyak tamu datang, salam tempel, sekali salam tempel 1 juta Maulida, cair pokoknya Maulida, ya, misalkan, ya. Tapi ketika Maulida hatinya tidak menggantungkan pada pemberian orang datang atau tidak datang dengan bawa nasi atau bawa amplop, Maulida tidak peduli misalkan, maka tidak masuk dalam konteks ini. Tapi kalau Maulida Arab tuh ditamu kok gak teko-teko, ya, misalkan, ini beda, ya, ngarep ono tamu tapi ngarep salam tempel, ya. Mungkin pengantar dari saya itu, ya. Silakan saya kembalikan ke presentator, ke presentator untuk membacakan pertanyaan yang belum terjawab atau masih terjadi perdebatan. Ayo silakan presentator. Halo, Tor. Halo, presentator. Sudah dijawab semua, Ustadz. Oh, sudah dijawab semua. Mungkin dari presentator ada pertanyaan sendiri atau dari audien lain mau bertanya, silahkan. Saya tunggu. Kalau tidak ada, saya tutup.
Saya tunggu 5 detik lagi. Kalau nggak ada, kita tutup. Biar nggak lama-lama di Zoom, Rek. Nanti habis kuota. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.